Halo dokter, yuk kita cek saraf kranial telinga. Saraf kranial 8 dikenal dengan nervus vestibulo-cochlear. Disfungsi dari saraf kranial 8 dapat terjadi patologi di sepanjang jalur auditorik. Gejala yang muncul termasuk vertigo, nistagmus, tinnitus, dan hilang pendengaran sensori neural. Mulai tes dengan menilai telinga eksternal untuk melihat apakah adanya serum impaksi atau halangan lain di kanal eksternal dan kelainan lain dari membran timpani. Sekarang, yuk tes pendengaran pasien dengan tes bisik. Kita minta pasien untuk berdiri dengan jarak 60 cm dari kita. Lalu minta pasien untuk mengulangi apa yang kita bisikan ke pasien. Bisa 3 kata atau 3 angka yang punya 2 suku kata, seperti bola, kaki, merah, atau 1, 4, 5. Bisikan ke pasien sambil menekan salah satu tragus telinga pasien. Jika tidak ada respon dari pasien, maka gunakan suara percakapan biasa atau lebih keras. Jika tidak ada respon lagi dari pasien, pemeriksaan dapat diulang dengan jarak 15 cm dengan suara berbisik atau suara percakapan biasa. Ulangi lagi di sisi satunya. Sekarang kita cek pendengaran dengan garpu tala. Yuk lakukan tes rina terlebih dahulu. Caranya, getarkan garpu tala 512 Hz, kemudian taruh pada salah satu prosesus mastoid sambil menekan prosesus mastoid sebelahnya. Minta pasien untuk memberitahu kapan si garpu tala ini sudah tidak terdengar. Jika sudah tidak terdengar, pindahkan ke meatus acousticus externus. Jika pasien masih bisa mendengar suara garpu tala, berarti hasil tes normal. Uji rina positif. Tetapi jika pasien tidak bisa mendengar, hasil tes rina negatif. Kemungkinan pasien mengalami tuli sensori neural. Sekarang kita tes Weber. Getarkan garpu tala 512 Hz dan taruh di titik tengah dahi pasien. Tanyakan pada pasien apakah suara terdengar seimbang kanan dan kiri, atau ada sisi yang mendengar lebih jelas. Normalnya harusnya seimbang, tetapi pada tuli sensori neural, suara terdengar lebih jelas pada sisi yang intak, sedangkan pada tuli konduktif, suara terdengar lebih jelas pada sisi yang sakit. Nah, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemenkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan HINS yang terdiri dari pemeriksaan head impulse, nystagmus, dan test of skew. Ini adalah pemeriksaan untuk menentukan penyebab vertigo dengan melihat pergerakan mata pasien dengan seksama. Kita akan melakukan pemeriksaan head impulse dengan melakukan gerakan tiba-tiba dan menghentak posisi kepala. Caranya, pasien diposisikan duduk tegak, mata terfiksasi pada hidung pemeriksa, kemudian pemeriksa secara tiba-tiba menggelengkan kepala pasien ke kanan, kemudian balik ke posisi asal, ke kiri, dan kemudian balik ke posisi asal lagi. Jika mata terfiksasi atau refleks vestibulo-cochlear, maka hasilnya sugesti vertigo sentral. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan nystagmus ya. Caranya, tanpa menggerakkan kepala pasien, minta pasien mengikuti gerakan jari pemeriksa untuk melihat arah ke kanan atau ke kiri. Nilai ada tidaknya nystagmus horizontal, vertikal, atau rotasional. Nah, jika terjadi nystagmus horizontal, vertikal, atau rotasional, berarti itu vertigo sentral. Selanjutnya kita ke pemeriksaan terakhir, yaitu test of skew. Minta pasien dengan posisi duduk, mata kanan dan kiri pasien ditutup dan dibuka secara bergantian. Pada saat mata dibuka setelah ditutup, bila timbul deviasi vertikal, maka sugesti vertigo sentral. Terakhir, ayo cek keseimbangan pasien dengan tes Romberg. Tes Romberg adalah tes proprioseptif yang melibatkan cerebellum dan kolom spinal cord dorsal posterior. Minta pasien untuk berdiri tegak, kaki rapat, dan tangan dilipat. Lalu tutup mata. Jika pasien tetap dapat berdiri seimbang, berarti hasil tes Romberg negatif. Tapi jika pasien jatuh atau kehilangan keseimbangannya, maka hasil tes positif. Selesai deh. Itu dia cara cek saraf kranialis telinga. Semoga video ini bermanfaat ya. Like dan share video ini ke teman-teman dan pasien dokter.
Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.